Baik, semua lihat ke layar HP kalian ya. Di layar HP kalian itu ada materi hari ini, yaitu tentang tayamum. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Nah, baik, kalau kelihatan, Pak Amil mau mengulang dulu yang minggu kemarin ya. Jadi minggu kemarin itu kita membahas tentang wudhu. Nah, minggu kemarin alhamdulillah kalian sudah praktek wudhu. Cuman yang menjadi catatan ya, ketika praktek wudhu ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama membaca bismillah, yang kedua mencuci tangan 3 kali, kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Nah ini nih yang jadi catatan. Jadi berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu disatukan ya. Jadi ketika misalnya pada aku mah tidak bisa menghirup air ke hidung, nggak apa-apa berkumur-kumur saja. Jadi disatukan ya. Yang keempat mencuci wajah 3 kali. Yang kelima mencuci tangan sampai sikut 3 kali. Nah ini mencuci tangan kanan dulu ya, selesaikan. Setelah kanan selesai baru yang kiri. Kemudian mengusap kepala itu cukup 1 kali saja, dan mencuci kaki 3 kali. Setelah itu membaca doa yaitu syahadat. Nah, Famil akan tayangkan dulu ya di sini sebentar. Nah ini, Famil kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Baik, kalau kelihatan, jadi minggu kemarin itu ya, yang catatan wudhu itu yang pertama membaca bismillah, jangan lupa biar dapat pahala. Yang kedua mencuci tangan. Nah mencuci tangan itu kanan dulu selesaikan ya, 1, 2, 3 sampai pergelangan. Setelah selesai yang kanan baru yang kiri 3 kali. Setelah itu berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Itu berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu disatukan ya. Jadi ambil air, kumur-kumur sambil menghirup air ke hidung. Tidak boleh dipisah ya, harus disatukan. Yang keempat mencuci wajah, sini itu 3 kali. Yang kelima tangan sampai sikut. Jadi di sini nih anak-anak, dari bawah ke sini diputar ya. Kembali lagi ke bawah itu dihitung 1. Kemudian yang kanan dulu selesaikan. 2 di sini, 3 ya. Setelah kanan selesai baru kiri. Kiri juga sama 3 kali. Kemudian setelah itu mengusap kepala. Nah, jadi cara mengusap kepala kita ambil air nih. Airnya itu buang dulu. Dibuang, kemudian mulai dari depan ke belakang, kembalikan lagi ke depan. Ya, setelah itu baru nih masukkan, jangan ambil air lagi. Masukkan ini apa ini? Telunjuk ya, telunjuk ke telinga. Gitu ya, itu dilakukan 1 kali. Untuk mengusap kepala tidak boleh 2 kali, tidak boleh 3 kali ya, cukup 1 kali saja. Dan setelah itu mencuci kaki kanan dulu 3 kali, setelah itu kiri 3 kali. Setelah selesai berwudu membaca syahadat. Doanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Udah selesai itu praktek wudu yang minggu kemarin. Sampai sini dulu anak-anak terkait wudu, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada anak-anak? Silakan barangkali masih penasaran tentang praktek wudu sebelum kita masuk ke tayamum. Gak ada ya, gak ada yang tanyakan ya. Audionya boleh dimatikan dulu. Nanti kalau bertanya boleh dinyalakan. Gimana anak-anak tentang wudhu? Ada yang mau ditanyakan tidak?
Nah, untuk menjawab boleh audionya dinyalakan saja ya. Baik, tidak ada ya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang tayamum. Sebelumnya Pak Amil mau tanya, siapa di antara kalian yang tahu apa itu tayamum? Sebutkan nama ya kalau mau menjawab. Ada yang bisa? Tayamum itu apa? Aku tahu Pak. Itu ya. Wudhu tapi tidak memakai air. Iya, siapa tadi yang menjawab? Yes. Ilyas. Jadi kata Ilyas, tayamum itu wudhu tapi tidak menggunakan air gitu Ilyas ya? Iya. Ya, ada lagi yang lain? Yang mau menjawab sebutkan nama dulu ya. Saya Pak. Siapa? Irza ya? Ya, Ya, silakan Irza, apa itu tayamum? mengganti wudhu jika tidak ada air. Ya, pengganti wudhu jika tidak ada air. Bagus. Satu lagi. Tadi Irza ya. Silakan satu lagi anak-anak, perempuannya ada? Wudhu dengan debu. Siapa tadi yang menjawab? Bisa. Siapa? Bisa. Nisa. Kenapa? Gimana Nisa? Wudhu dengan debu. Tayamum itu wudhu dengan debu. Ya, bagus ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, nih lihat di sini. Di sini sebentar ya. Nah, di sini dibahas tentang tayamum. Jadi tayamum itu di sini diterangkan, tayamum itu adalah menyapu muka dan kedua tangan sampai pergelangan. Sekali lagi, menyapu muka dan kedua tangan sampai pergelangan. Berapa kali kita melakukan tayamum? Sebanyak 1 kali. Dengan apa? Dengan tanah yang bersih untuk menghilangkan hadas. Sekali lagi ya, tayamum adalah menyapu muka dan kedua tangan. Jadi itu saja ya anak-anak ketika tayamum, yaitu muka dan kedua tangan saja. Sampai pergelangan. Ingat ya, sampai pergelangan. Berapa kali? 1 kali dengan tanah yang bersih. Jadi tayamum itu dengan tanah ya atau debu-debu yang bersih. Kenapa kita berwudu? Itu untuk menghilangkan hadas. Kemarin sudah dibahas, hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, ketika kita tidak bisa menghilangkan hadas kecil dan besar karena tidak bisa wudhu dan mandi, nah ada solusi terakhir, yaitu dengan melaksanakan tayamum. Itu ya anak-anak pengertian tentang tayamum. Sampai sini dulu, barangkali ada yang masih bingung atau penasaran, silahkan. Gak ada ya? Baik, kalau tidak Aku ada. nggak ada suaranya. Gak ada suaranya. Di volumenya dibesarkan, Jaskia. Oh iya, lupa. Ya, udah ya. Gak ada yang tanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke dalil tayamum. Kenapa sih kita harus bertayamum? Nah, di sini dalil tayamum diterangkan, yaitu surat An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, dan jika kamu sakit atau kamu bepergian, atau setelah kamu buang air besar atau kecil, atau setelah kamu bersetubuh, lalu kamu tidak mendapatkan air. Nah, di sini ya, tidak mendapatkan air, maka hendaklah kamu bertayamum.
Dengan apa kita bertayamum? Dengan tanah yang bersih. Nah, di sini terangkan, maka hendaklah kamu sapu muka-mukamu dan tangan-tanganmu. Sesungguhnya Allah itu pemaaf dan pengampun. Jadi anak-anak, ini ya dalil kita melaksanakan tayamum. Jadi tayamum itu ibadah. Ketika kita tidak bisa berwudu, ketika kita tidak bisa mandi karena tidak ada air misalnya, sedangkan sholat itu hukumnya wajib, harus dilaksanakan. Maka ada solusi untuk bersuci, yaitu dengan bertayamum. Itu ya anak-anak dalil tentang tayamum. Selanjutnya Pak Amil mau tanya kepada kalian, siapa yang bisa mempraktekkan tayamum? Ada yang bisa? Nanti praktek tayamum kalian nyalakan video kalian ya. Ya Sa, bisa ya Sa? Ada yang bisa praktek tayamum? Di sini ada sahabat, mana sahabat? Ada sahabat? Sahabat bisa tayamum sahabat? Atau yang lainnya barangkali, Pak saya sudah bisa bertayamum. Nah silahkan contohkan. Gak apa-apa salah juga ya, nanti Pak Amil perbaiki. Siapa yang berani? Ada yang berani cara bertayamum? Gak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nih, kaifiat bertayamum. Jadi anak-anak, karena ini ibadah, sekali lagi ya, karena ini ibadah, maka cara untuk bertayamum itu harus ada contohnya, harus ada prakteknya dari Nabi. Nih kata Nabi, cara tayamum itu ialah dengan menepukkan tangan ke tanah atau debu yang bersih, lalu diusapkan ke muka, setelah itu tangan satu kali atau sebaliknya. Yang dimaksud sebaliknya itu kan tadi muka dulu kemudian tangan, boleh juga sebaliknya, tangan dulu kemudian muka. Itu ya anak-anak, nih hadisnya nih. Dari Ammar ia berkata, aku junub dan aku tidak mendapatkan air. Jadi tidak ada air ya. Kemudian Ammar berguling-guling di tanah ya. Kemudian dia sholat. Kenapa Ammar berguling-guling? Karena Ammar tahu dalil tentang tayamum, tetapi Ammar tidak tahu bagaimana cara bertayamum, sehingga Ammar di sini berguling-guling di tanah. Setelah berguling-guling, kemudian Ammar sholat. Setelah selesai sholat, Ammar memberitahukan kepada Nabi. Kata Ammar, wahai Nabi, tadi saya berguling-guling di tanah, kemudian sholat, itu katanya tayamum. Ketika datang kepada Nabi, kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya cukuplah buatmu begini, yaitu Nabi memukul tanah dengan dua telapak tangannya, dan beliau meniup pada kedua tangannya, kemudian beliau menyapu muka dan kedua telapak tangannya dengan kedua tangannya. Itu ya. Jadi tepukan tangan ke tanah yang bersih. Kemudian setelah itu beliau menyapu muka dan kedua telapak tangan. Itu yang pertama. Hadis yang kedua ada Ammar bin Yasir. Dia bertanya kepada Nabi tentang tayamum. Nah kata Nabi menyuruhku untuk memukul tanah satu kali pukulan. Artinya menepuk ya, di sini dalam arti pukulan di sini maksudnya adalah menepuk ya, menepuk tangan ke tanah. Untuk apa? Untuk muka dan kedua telapak tangan. Itu ya anak-anak praktek tayamum. Pak Amil akan lihat bagaimana cara bertayamum.
Semua lihat ke layar HP kalian. Nih anak-anak kelihatan ya? Kelihatan anak-anak? Sebentar ya. Nah, kelihatan ya? Ya. Nah, nih anak-anak cara bertayamum yang pertama kalian menepukkan tangan biasanya boleh ke dinding atau ke jendela ya, ke kaca. Kalian ini tepukan, misalnya ini dinding ya atau kaca. Kalian tepukan. Setelah ditepukan, langsung ke tangan yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Setelah yang kanan kiri, kemudian muka. Udah sampai situ cara bertayamum. Atau cara yang kedua, boleh buka dulu. Gimana? Suaranya nggak jelas. Baik, sekali lagi ya. Suaranya putus-putus. Nah, karena ini HP-nya jauh, jadi suara Pak Amil kecil. Jadi kalian lihat saja praktek wudunya, praktek tayamumnya ya. Sekali lagi ya. Yang pertama menepukkan tangan ke dinding, tepukan. Kemudian usap yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Setelah itu muka. Udah beres, itu cara bertayamum. Itu yang pertama. Cara yang kedua, boleh kalian muka dulu, tepukan ke dinding ya atau ke jendela, kemudian wajah dulu. Setelah wajah baru tangan. Sampai pergelangan ya, tidak boleh lebih dari pergelangan. Gitu anak-anak praktek tayamum. Ada yang mau ditanyakan? Jadi sekali lagi, praktek tayamum itu ada dua. Yang satu boleh tangan dulu, kemudian muka, atau muka dulu, kemudian tangan. Itu ya anak-anak. Dan tidak ada bacaan lagi. Tidak usah membaca bismillah, tidak juga membaca doa setelah tayamum. Ya, kenapa tidak membaca? Karena tidak dicontohkan oleh Nabi. Ya, Nabi juga cukup menepukkan tangan, kemudian muka dan wajah. Udah selesai. Jadi tayamum itu simple ya. Nah, itu anak-anak praktek tayamum atau kaifiat tayamum. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Pak saya. Siapa namanya? Lucy. Luffy. Kenapa Luffy? Kalau misalnya saya lagi naik mobil atau nggak naik pesawat, itu nyata ditepukin nyata kemana? Nah, ya betul ya. Kata ulama, debu itu tanah yang naik ke langit, dalam arti ke udara ya. Nah, perlu diketahui debu itu ada di mana-mana anak-anak. Contoh di mobil.
kita bisa menepukan ke misalnya ke jok ya, ke jok mobil. Kenapa ke jok mobil? Karena di sana ada debu. Jadi di mana-mana di sekitar kita debu itu ada. Jadi silakan mau ke dinding, mau ke kaca, mau ke jok, kemana saja. Yang penting debu yang bersih itu bebas ya. Jadi mau kemana saja menepuknya. Itu Lupi. Iya. Ada lagi yang lain? Tapi Pak, misalnya kita tuh kan sudah nepuk itu tembok atau kita ini nepuk ada. Gimana? Sebutkan namanya. Gimana Yasa ya? Ilyasa ya teh? Ya, kenapa Ilyasa? Nepuk tembok gitu kepalain. Gimana sekali lagi? Tahu mana ya? Kenapa ya, Sa? Yang lain dulu atuh ya. Barangkali yang lain silahkan. Gak ada? Nah, kalau tidak ada kita masuk terakhir. Yang terakhir itu kita membahas tentang orang yang dibolehkan tayamum. Pak Amil mau tanya nih, siapa saja yang dibolehkan untuk bertayamum? Ada yang tahu? Jadi tidak semua orang bisa tayamum ya, ada ketentuan-ketentuannya. Silahkan, ada yang bisa? Silahkan ya, Sa. Orang yang sakit tidak boleh kena air. Siapa sebutkan nama dulu? 1. Sabat. Siapa ini yang menjawab teh? Sabat. Sahabat dulu, silakan sahabat. Apa aja, kapan dibolehkan bertayamum? Orang yang sakit dan tidak. Orang yang sakit, terus? Orang yang sakit yang tidak boleh kena air. Iya, 1. Ada lagi? Kan ada 3 nih dibolehkan tayamum. Baru 1 tadi, orang sakit. Terus? Yang lain barangkali? Dalam perjalanan. Iya, dalam perjalanan, betul. 1 lagi? Jika tidak ada air. Iya, betul ya. Jika tidak ada air. Jadi ada 3 ya orang yang dibolehkan bertayamum. Nah, di sini Pak Amil tayangkan lagi. Orang yang dibolehkan tayamum itu ada 3. Yang pertama, ketika dia sakit. Sakit di sini, sakit bukan sakit parah, bukan sakit ringan ya, tapi sakit yang misalnya tidak boleh kena air. Seperti misalnya cacar ya. Ketika kata dokter, ini penyakit cacar kalau kena air nanti bisa tambah banyak cacarnya. Nah, boleh orang yang sakit tersebut bertayamum meskipun ada air ya. Yang kedua, safar. Safar itu orang yang berpergian. Jadi ketika kita berpergian, misalnya jalan-jalan atau berkunjung ke rumah saudara, kita dibolehkan bertayamum. Meskipun ada air ya. Meskipun ada air, kita boleh tayamum. Tapi nih anak-anak, Nabi Muhammad itu ketika berpergian, dia tidak pernah meninggalkan wudhu. Jadi Nabi mah ketika berpergian itu selalu berwudhu. Tapi ketika safar boleh bertayamum. Yang ketiga, ketika tidak ada air. Jadi ketika kita berada di rumah, misalnya terjadi kekeringan, boleh kita bertayamum. Kenapa? Karena tidak ada air. Itu ya anak-anak. Jadi orang yang dibolehkan tayamum ada 3, sakit, safar, dan tidak ada air. Kalau misalnya kita sedang mukim, air banyak, boleh nggak bertayamum? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena masih ada air. Itu ya anak-anak.
orang yang dibolehkan tayamum. Untuk materi hari ini cukup sekian. Barangkali ada yang ditanyakan lagi? Ada yang mau bertanya? Enggak. Ada. Siapa? Sapik mau bertanya? Iya. Kenapa Sapik? Gimana pertanyaannya? Pak, ini kalau di buku mencuci tangannya sampai siku kenapa? Oh iya betul ya, di buku PAI itu mencuci tangannya sampai sikut. Nah di kita itu anak-anak terkait fikih ya, terkait pemahaman itu banyak perbedaan. Ada yang sampai sikut, bahkan wudhu yang kemarin ada perbedaan ya. Nah jadi kalian prakteknya cukup yang Pak Amil sampaikan ya. Pak Amil sampaikan itu sampai pergelangan. Jadi gitu ya anak-anak. Jadi praktek tayamum kalian cukup sampai pergelangan saja. Gimana anak-anak? Sampai sini. Jadi pemahaman tentang fikih itu banyak perbedaannya di antara kita. Cuman kalau di kita yang Pak Amil pahami cukup sampai pergelangan saja. Gitu ya. Paham Safik? Safik ya tadi teh. Ya. Ya, barangkali ada yang lainnya. Silahkan. Halo Syawal, Syawal baru masuk. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Pak. Irja, kenapa Irja? Pak, adakah yang membatalkan tayamum? Nah, baik ya, Pak Amil tulis dulu. Irza, adakah yang membatalkan tayamum? Jadi gini anak-anak, kan ketika kita bertayamum kan itu bersuci ya. Nah, ketika kita sudah bersuci, maka ada yang membatalkan lagi. Apa yang membatalkannya? Yaitu sama seperti wudhu. Kentut, buang air besar, kemudian darah head, darah nifas, itu yang membatalkannya. Jadi tayamum itu sama dengan wudhu. Ketika wudhu batal, misalnya ketika kita sudah berwudhu, kemudian kentut batal, maka tayamum juga sama. Ketika sudah bertayamum, kemudian kita kentut, nah berarti batal ya. Itu Irza. Bagus pertanyaannya. Makasih Pak. Ya sama-sama. Satu lagi. Saya Pak. Siapa? Lupi. Kenapa Lupi? Apa perbedaan wudhu sama tayamum? Nah betul. Perbedaan wudhu dan tayamum kalau dua-duanya sama bersuci ya. Ketika akan sholat. Yang menjadi perbedaan kalau wudhu itu dengan air. Kalau tayamum itu dengan debu. Itu salah satu perbedaannya. Misalnya di kalian, Pak boleh enggak tayamum dengan air? Enggak boleh, tayamum itu harus dengan debu. Atau sebaliknya, wudhu dengan debu. Nah itu bukan wudhu ya. Jadi kalau wudhu itu dengan air, kalau tayamum itu dengan debu yang bersih. Itu Luffy ya. Cukup anak-anak? Cukup ya. Kalau cukup Pak Amil simpulkan. Nah anak-anak jadi hari ini kita belajar tayamum. Tayamum itu ketika kita misalnya tidak ada air atau sakit atau sapar, boleh kita melaksanakan tayamum. Ini dalilnya ya. Ketika kita diulang lagi ya, Pak Amil belum voice note nih ke grup WhatsApp. Nah baik anak-anak, kesimpulan hari ini, jadi tayamum itu menyapu muka dan kedua tangan sampai pergelangan sebanyak 1 kali dengan tanah yang bersih. Tujuannya untuk menghilangkan hadas. Jadi ketika kita tidak bisa wudhu, tidak bisa mandi, maka ada solusi yaitu dengan bertayamum. Dalilnya mana? Dalilnya surat An-Nisa ayat 43. Jadi ibadah itu harus ada dalil ya. Ini dalilnya. Adapun cara bertayamum, yang pertama bisa kalian menepukkan tangan ke tanah, kemudian mengusap muka dan kedua tangan. Atau sebaliknya, tangan dulu kemudian muka. Adapun orang yang dibolehkan bertayamum itu ada 3. Sakit, sapar, dan tidak ada air. Dan ketika kita sudah melaksanakan tayamum,
maka kita kondisinya menjadi suci dan boleh boleh melaksanakan sholat. Itu ya anak-anak untuk materi hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kalian ini tulis tapi jangan banyak-banyak. Contoh pengertiannya saja, pengertian, kemudian kaifiatnya, dan ini ya orang yang dibolehkan tayamum. Gak usah banyak-banyak ya. Setelah nanti merangkum, kalian praktek tayamum. Ya, praktek tayamum divideokan oleh orang tua dan kirimkan ke Pak Amil. Itu ya anak-anak untuk materi hari ini. Terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.